Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana melakukan banned user di Laravel, mana ketika usernya kita banned, user yang sedang login atau user yang sedang menggunakan apps-nya kita itu langsung auto logout atau force logout di apps-nya kita seperti itu. Jadi untuk video kita kali ini jadi kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya dua user yang login. Ini untuk user test dan user Jolly. Dan kita mau inaktifin nih user Jolly. Kita inaktifin, statusnya inaktif. Jadi Jolly ini dia langsung otomatis logout. Dia ketika dalam login dia mau melakukan sesuatu, dia langsung di force logout. Sama tambahin juga untuk message-nya akunnya telah diblokir seperti itu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke. Nah, di sini sebelumnya di sini kita udah punya cek, di sini kita nampilin data user, karena kita login, tertes, ya. Nah, di sini kita akan buat pertama kali yang kita buat itu kita tambahin kolom baru untuk table status. Oke. Untuk video ini sebelumnya kita udah bahas di artikel developer awam untuk cara banned user dengan force auto logout di Laravel. Sama teman-teman tambahin kolom status dulu di table user. Ini kita copy aja. Ini. Setelah itu, jadi teman-teman akan dapat database migration. Itu teman-teman tambahin. Ini kita pakai boolean dengan nama kolomnya itu status. Defaultnya kita buat true. Kemudian teman boleh tambahin ini after email. Jadi nanti kolom status ini dia akan berada di setelah kolom email gitu. Terus teman-teman boleh tambahin juga untuk komen di kolom ini gitu. Ini hanya berlaku di MySQL ya teman. Karena saat ini kita pakai SQLite, jadi ini tidak ada terpengaruh seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa jalanin PHP dan get. Oke. Nah, setelah get, teman-teman boleh cek database-nya. Harusnya teman-teman sudah punya table status dengan tipe boolean. Defaultnya true ya. Kita lihat datanya. Statusnya. Oke. Nah, di sini setelah itu kita akan buat satu middleware yang dimana untuk pengecekan usernya itu sudah statusnya sudah inaktif atau belum seperti itu. Kita buat aja nama middleware-nya check user status. Dan di sini kita buat dan check user status. Nah, kita enter. Ini teman-teman akan dapat middleware baru. Middleware itu check user status. Kemudian ini teman-teman tinggal copy aja kan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti jadi kalau dia user statusnya kita kasih 0 ya. Karena defaultnya kita pakai boolean antara true atau false seperti itu. Nanti jangan lupa outnya di import ya teman-teman ya. Itu pakai support packages out. Oke. Di save. Nah, itu dia akan logout. Nah, dia statusnya kalau dia usernya ada terus statusnya dia aktif, berarti dia langsung auto redirect login dengan error pun kamu telah diblokir seperti itu. Oke. Dan di halaman ini
Kita tambahin satu kolom, itu kolom status. Ini kita copy aja. Terus, dan di bawah ini, kita tambahin. Baru, kita buat, bahkan if. Kalau statusnya. Lalu, ya aktif, kalau false berarti inaktif. Oke, kita lihat. Nah, ini statusnya aktif, ini inaktif, seperti itu. Nah, kalau kita lihat database-nya dengan Joli ini, kita lihat statusnya. Ini Joli nih, Joli, ya, status di shadow buat kondisinya. Kalau di statusnya aktif, inaktif. Jadi di sini action-nya kita buat kalau status true, kalau dia aktif berarti kita mau inaktifin. Ya, apa kalau dia false berarti kita mau aktifin seperti. Kemudian ini kita cek, kalau dia aktif kita mau inaktifin, kalau dia inaktif kita mau aktif. Cuman di sini warnanya kan sama nih. Nah, kita akan coba buat lagi warnanya. Kalau dia mau kita aktifin, kita buat warna biru. Berarti red, yang red ini lain dulu. VS Code itu menggunakan Ctrl D ya teman-teman. Hapus. Dan di sini buat kondisi. Jadi kalau statusnya true, kalau statusnya berarti dia aktif kan. Nah, dia aktif berarti kita mau inaktifin, jadi dia red. Aktifin. Oke, okay. Cek. Kan aktif, kita mau aktif, akan warnanya warna. Oke, lagi coba. Sekarang kita kan udah buat middleware-nya nih. Ini. Sekarang kita daftarin middleware ini ke dalam kernelnya kita. Nah, kalau teman-teman menggunakan Laravel 10 ke bawah, teman-teman tambahin di dalam kernel. Kernelnya itu jadi app http kernel.php. Teman-teman cukup tambahin dalam middleware group ini yang web. Teman-teman tambahin ini. Seperti itu. Kalau untuk Laravel 11 ke atas, teman-teman tambahin seperti ini di dalam Bootstrap app-nya. Ini kita copy aja. Dan kita ke halaman Bootstrap app. Nah, di dalam ini nih, with middleware ini kita kopas aja nih. Jangan lupa cek user status. Impor ya, teman-teman. Seperti ini. Setelah ini, udah selesai. Nah, sekarang kita akan tambahin notifikasi kalau dia diblokir atau error gitu. Jadi, nanti di halaman loginnya, kita buka dulu. Jadi di halaman login ini nanti dia kan auto redirect ke halaman logout login ini ya. Jadi kita tambahin errornya di halaman out login. Kita buat di untuk validasi errornya gitu. Jadi
kita copy aja ini. If error has email, tambahin kayak gini. Set font medium, terus seperti ini. Sekarang kita akan coba buka di tab yang berbeda. Akun ini. Ya, kita belum buat actionnya untuk activate ini. Oke, kita ke sama route baru. Kita buat dulu route baru. Add ID. Kita di dashboard aja. Kita buat metodenya change status dan route. Seperti ini. Kemudian di sini kita buat baru status. Nah, ini untuk halaman teksnya di dashboard controller ya, teman-teman ya. Nah, di sini pakai dashboard controller, change status. Di statusnya apa gitu. Ya, statusnya. Cek nih. Kalau statusnya aktif, kita 0. Kalau dia aktif, berarti 1. Seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke action. Route nya statusnya cek. Kalau item statusnya true, ya berarti diaktif kan. Nah, kita berarti value yang kita kirim itu inaktif karena kita mau inaktif dia gitu. Kalau statusnya false, berarti kita mau aktifin seperti itu. Oke, sekarang kita sekarang kita klik nih aktifin if. Kalau gini, nah resultnya ini beli Ricci, kita login, kita coba aktifin, nah dia inaktif. Kalau kita refresh, langsung otomatis logout, ada keterangannya akun kamu telah diblokir. Seperti itu. Ini tidak real time ya teman-teman ya. Di case-nya di sini kalau dia lagi login, jadi dia nggak bisa melakukan aktivitas apa lagi, dia langsung otomatis atau force logout ketika dia ingin melakukan aktivitas tertentu seperti itu. Kalau teman-teman ingin real time, jadi ketika kita klik nih inaktif, dia lagi login seperti tadi itu, teman-teman boleh memanfaatkan Laravel Reverb atau Pusher. Jadi nanti teman-teman ketika dia diinaktifin, teman-teman kirim eventnya. Jadi teman-teman menggunakan Laravel Echo untuk dia langsung di force logout atau di return ke halaman login tadi. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses force logout. Ya, kita inaktifin usernya atau ban usernya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat middleware, dia langsung otomatis logout, di redirect ke halaman login. Kita buat pesannya ketika dia di redirect ke halaman login. Terus kita tambahin middleware-nya dalam middleware web. Terus kita
kita buat seperti buat juga validasi, kita tampilin juga validasi errornya. Oke, di kurang lebih seperti itu untuk proses bnet usernya di tutorial kali ini. Semoga membantu projectnya teman-teman, KAS atau VRSS service-nya teman-teman untuk proses inaktif usernya jadi otomatis atau force logout ketika di inaktif. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.